Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qabla an naqra'a hadzal kitab, hayya bina naqra'a suratul Fatihah hadiyatan ila ruhil musannif hadzal kitabil mubarak wa masyayikhihi wa masyayikh asyiatihi wa masyayikhina wa masyayikh asyiatina wa walidina wa ummahatina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamahum wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين. باب الكفاءة والخيانة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Mubarak rahimakumullah, yang saya hormati para sesepuh Pak Yogi Sartika, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mubarak beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membaca sebuah kitab Misbahus Shalam karangan daripada Kiai Haji Muhammad Muhajirin, yang merupakan penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babul kafaati wal khiyani. Bab tentang kafaah dan khiyan. Apa itu kafaah yang dimaksud dalam bab ini? Kafaah itu kalau bahasa kitanya di orang Indonesia, orang Bekasi, disebut atau diistilahkan dengan istilah sekufu. Sekufu apa maksudnya? Sebanding. Terus apa lagi? Selevel. Nah, ini kita bahas tentang sekufu nih. Sekufu dalam persoalan perkawinan. Jadi yang kita pahami sekufu itu adalah setara, sebanding, selevel, sekelas. Nah, itu adalah arti dari kata sekufu yang kita pahami. Nah, sebetulnya di dalam fikih, di dalam Islam, persoalan sekufu itu diatur atau enggak? Persoalan sekufu ini berkaitan dengan masalah khiyar. Nah, kalau khiyar itu apa? Khiyar itu boleh milih. Khiyar artinya boleh milih. Nah, nanti kaitannya akan saya jelasin. Dikatakan bahwasanya kalau pengertian kafaah atau sekufu, ya sekufu ini secara bahasa yaitu an-naziru wal misli, semisal, setara, sebanding. Wabil istilahi,
al-mislu wan naziru fi kulli zawjaini. Menurut istilah, sekufu itu adalah ketika suami istri sebanding, ketika suami dan istri itu levelnya sama, setara. Jadi persoalan sekufu ini memang dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan khiyar di sini artinya adalah bi antahtaru zaujatu wa zauju baina imdha'in nikahi wa fashihi. Khiyar ini pengertiannya adalah boleh memilih antara suami dan istri untuk melanjutkan perkawinan atau membubarkan perkawinan. Jadi di dalam perkawinan ada juga satu opsi yang disebut dengan khiyar, dengan boleh milih lanjut atau bubar. Nah, persoalan sekufu ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dikatakan fal kafa'atu fid dini wan nasabi wa fil hasabi wal mali wal harafati. Masalah sekufu ini ada 5 hal. Yang pertama, sekufu fiddin, di dalam agama. Yang kedua, fin nasab, dalam garis keturunan. Wa fil hasabi, dalam profesi. Wal mali, dalam konteks kekayaan. Wal harafati, dan status sosial. Jadi di dalam sebuah perkawinan, maka kita boleh memperhatikan apakah calon istri atau calon suami dari anak kita mungkin, atau cucu kita, atau siapapun saudara-saudara kita, apakah di antara pasangan calon suami dan calon istri ini punya sekufu atau punya level yang sama. Ini kesannya, Bapak Ibu sekalian, ini agak materialistis. Kesannya hanya didasarkan kepada kekayaan, hanya didasarkan kepada garis keturunan. Tetapi sesungguhnya ini disampaikan di dalam ajaran Islam agar kiranya melindungi perempuan. Ya, jadi persoalan sekufu ini sebetulnya fokusnya adalah untuk melindungi perempuan, karena Islam sangat-sangat menghargai dan menghormati perempuan. Di mana sebelumnya di masa jahiliyah perempuan itu betul-betul tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya. Perempuan itu seperti barang, seperti properti, bahkan bisa diwariskan. Perempuan itu bisa digantung posisinya sampai berapa lama pun. Perempuan bisa dinikahi walaupun sampai jumlah yang tidak terbatas. Nah, dengan hadirnya Islam, maka Islam memberikan perlindungan dan memberikan penghormatan kepada perempuan ke derajat yang setinggi-tingginya. Salah satunya adalah pembahasan tentang persoalan sekufu ini. Dari 5 aspek sekufu tadi, mulai dari agama, garis keturunan, profesi atau pekerjaan, lalu harta kekayaan dan status sosial, yang membatalkan pernikahan hanya satu, yaitu fiddini, agama. Jadi orang kalau mau nikah, orang kalau mau kawin harus punya setara agamanya. Artinya Islam harus kawin dengan orang Islam. Nah, antara orang Islam dengan orang
perempuan yang muslimah ini adalah sekufu. Dan sekufu inilah yang harus dijaga dan menjadi syarat sahnya perkawinan. Kalau ada perkawinan beda keyakinan, maka itu kita sebut tidak sekufu dan juga tidak sah perkawinannya. Nah, ayat Al-Quran yang menyinggung larangan kawin dengan perempuan musyrik dan juga melarang kawin dengan laki-laki musyrik, ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Dikatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrika walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrik walau a'jabatkum. Dikatakan janganlah kalian kaum laki-laki menikahi perempuan musyrik. Wal amatun mu'minatun, sesungguhnya budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Sekalipun perempuan yang musyrik itu cantik, kaya, bahkan mengagumkan kita. Dan lanjutannya adalah wala tunkihul musyrikina, janganlah dinikahkan laki-laki yang musyrik sampai si laki-laki itu beriman kepada Allah. Budak laki-laki yang iman, yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, walaupun laki-laki itu kaya raya, tinggi jabatan posisinya. Nah, jadi ayat 221 surah Al-Baqarah ini adalah larangan kawin dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbeda keyakinan. Nah, jadi kembali kepada persoalan sekufu, dari 5 aspek sekufu tadi hanya yang pertama saja yang dapat membatalkan pernikahan. Apabila ada orang yang menikah beda agama, beda keyakinan, lalu kedua-duanya berpegang teguh dengan keyakinannya, maka perkawinannya tidak sah. Kecuali yang non muslim masuk menjadi muslim mualaf, maka baru diperbolehkan. Nah, inilah yang kita maksud sekufu yang menjadi syarat. Adapun sekufu yang lain ini boleh menjadi semacam pertimbangan kita, nasabnya, garis keturunannya selevel atau enggak, baik atau tidak, lalu profesinya baik atau enggak, hartanya baik atau tidak, status sosialnya seimbang atau tidak. Agar apa? Agar kiranya antara si suami dan si istri ini betul-betul bisa memiliki keseimbangan. Jangan sampai jomplang, jangan sampai terlalu jauh. Nah, persoalan sekufu ini sesungguhnya dilaksanakan ataupun dipraktekkan di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan masyarakat kita. Dikatakan di sini, waqtalafa ulama fi i'tibaril kafa'ati. Ulama berbeda pendapat pada persoalan kafa'ah atau pada persoalan sekufu. Fa'an malikin anna i'tibar kafa'ati muhtasun bid-dini.
menurut Imam Malik, persoalan sekufu, persoalan kesetaraan itu dikhususkan hanya pada persoalan agama. Jadi yang dimaksud sekufu itu harus satu agama. Itu menurut Imam Malik. Yang lain-lain nggak penting, mau beda kaya dan miskin, miskin kaya itu nggak apa-apa. Wa nuqila an Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud min as-sahabati wa an Ibnu Sirina wa Umar bin Abdul Aziz min at-tabi'in wa tabara al-jumhur al-kafa'ata fin nasabi. Mayoritas ulama selain mengatakan bahwasanya sekufu itu adalah persoalan agama, tetapi persoalan garis keturunan nasab juga diperhatikan. Wa qala Abu Hanifah Quraisyun akfaru ba'dhum ba'dhan wal arabu kadzalika wa laysa ahadun min al-arabi kufuwan li Quraisy kama anna laysa ahadun min ghairi al-arabi kufuwan lil arabi. Jadi di lingkungan masyarakat di Arab juga, di Indonesia juga, bahwasanya ada semacam hukum sosial bahwasanya orang Quraisy menikah harus sekufu dengan orang Quraisy juga, orang Arab menikah dengan orang Arab juga. Nah, was-sahihu taqdimu Bani Hashim wal Muttalib ala ghairihim wa man adahum akra'u ba'dhum ba'dhan. Dan ulama mengatakan pendapat yang sahih bahwasanya persoalan nasab ini, keturunan ini hanya dapat diberlakukan kepada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, artinya kelompok habaib ataupun syarifah di lingkungan kita. Dan ini berlaku secara global dimanapun. Masyarakat Arab ini masih memperhatikan sekufu nasab. Nih, misalnya di sini ada laki-laki ganteng, ada laki-laki kaya. Bisa nggak kira-kira menikah dengan syarifah? Boleh. Kalau di Surabaya kira-kira bisa dengan sama syarifah? Ada. Kenapa ada? Ada selevel, ada sekufu. Ini kita konteks sekufu. Biar kata ganteng, biar kata punya kelebihan, nggak selevel. Tapi kalau mau diterabas boleh nggak ada? Boleh. Diterabasnya ketika apa? Ketika kedua belah pihak ridho. Ya. Jadi untuk persoalan selain agama, sekufu itu bisa diterabas, bisa dilanggar. Karena apa? Tidak merupakan syarat yang mengesahkan pernikahan. Ini hanya hukum sosial saja. Ada nggak wanita syarifah menikah dengan laki-laki biasa? Ada. Apakah perkawinan itu batal? Ya enggak. Walaupun secara hukum sosial itu tidak sekufu, tapi boleh. Ya. Nah, biasanya sekufu ini hanya untuk melindungi perempuan. Ya. Kenapa? Karena kalau perempuan syarifah menikah dengan laki-laki biasa, maka nanti garis keturunannya akan terputus. Tetapi tidak sebaliknya, kalau laki-laki habaib menikah dengan perempuan biasa non syarifah, ya nggak apa-apa, garis keturunannya masih tetap berlanjut. Nah, ini kaitannya dengan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ini adalah persoalan sekufu. Dan apakah ini menjadi sesuatu yang menjadi syarat sahnya pernikahan? Ya tidak. Ya, tetapi ini menjadi perhatian daripada hukum sosial masyarakat. Dan kehormatan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini juga kita bisa lihat daripada larangan mereka memakan atau larangan mereka menerima zakat
Jadi keluarga Habaib, keluarga Syaibah, mereka itu tidak boleh menerima zakat. Kalau kita boleh makan berebut. Jadi zakat itu bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Siapa itu Bani Hashim dan Bani Muthalib? Ya para habaib sekarang. Itu nggak boleh menerima atau memakan zakat. Ada sebuah hadis menceritakan bahwasanya cucu Nabi Hasan dan Husain pernah suatu ketika ngambil korma dari karung yang merupakan karung zakat. Udah makan, udah hampir ketelan, lalu Nabi melihat, lalu dirogoh itu, dikeluarin itu supaya supaya cucunya ini Hasan dan Husain nggak makan kurma yang berasal dari zakat. Jadi memang tidak diperbolehkan. Apa sebabnya? Karena zakat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kotoran harta. Kalau kita bilang di badan kita nih ada daki. Jadi daki harta itu adalah zakat. Makanya kalau kita banyak punya duit, harus kita buang itu kotorannya, harus kita buang itu dakinya, jangan dikumpulin aja. Nah itu adalah perumpamaan kenapa keturunan dari Nabi Muhammad SAW nggak boleh memakan menerima zakat. Kalau hadiah boleh, tapi kalau zakat nggak boleh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kepada tadi surah Al-Baqarah ayat 221. Di sini ada asbabun nuzulnya, sebab turun larangan ayat tentang menikah dengan perempuan musyrik atau laki-laki musyrik. Jadi ada asbabun nuzulnya, ada dua asbabun nuzulnya. Bahkan kalau di dalam kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam kitab Tafsir Munir, di situ dicantumkan ada dua asbabun nuzulnya. Yang pertama adalah cerita tentang seorang sahabat yang bernama Mirsad bin Abi Mirsad. Ada yang baca Mirsad, ada yang baca Marsad. Ya. Bukan pakai sok, pakai Mirsad. Ya. Mirsad atau Marsad. Al-Ghunawi. Nah, sahabat ini suatu ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika diutus ke sebuah negeri, ya, ke daerah lain, tugas luar kota, tugas luar negeri, lalu dia ketemu perempuan musyrik, perempuan yang beda keyakinan. Lalu si Mirsad ini berjanji akan menikahi perempuan musyrik tadi. Lalu dia pulang ke Madinah, dia ketemu kepada Nabi lagi, dia minta izin, ya Rasulullah, saya akan menikahi perempuan musyrik, saya akan menikahi perempuan yang beda keyakinan. Lalu turunlah ayat tadi, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka masuk Islam, sampai mereka beriman. Nah, jadi sahabat yang bernama Mirsad bin Abi Mirsad ini punya keinginan menikah dengan perempuan musyrik dan dilarang. Dilarang oleh siapa? Dilarang oleh Allah melalui turunnya ayat tadi. Kemudian asbab nuzul yang kedua adalah berkaitan dengan sahabat yang lain bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini adalah seorang laki-laki yang cukup kaya, di mana dia punya budak perempuan, dia punya budak perempuan hitam. Lalu suatu ketika si budak perempuan ini dimarahi oleh si Abdullah bin Rawahah sampai digampar, sampai pukul. Ketika dia setelah selesai memukul, ada penyesalan, dan bentuk penyesalannya si
Abdullah bin Rawahah mengatakan akan mengawini budak perempuan hitam tadi. Lalu dia nanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau menikahi budak perempuan. Lalu Nabi bertanya, yang dikerjakan oleh si budak perempuan itu ngapain aja? Oh, budak perempuan ini beriman kepada Allah dan beriman kepadamu ya Rasulullah. Karena si budak perempuan ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Nabi mengizinkan si Abdullah bin Rawahah menikahi budak perempuan hitamnya tadi, walaupun dihina oleh masyarakat pada saat itu. Kenapa nikahi perempuan budak? Kan perempuan merdeka yang musyrik masih banyak. Kan perempuan cantik yang musyrik yang berbeda agama masih banyak. Kenapa harus memilih perempuan budak? Nah, turunlah tadi ayat wala amatun mu'minatun khairun min musyrik. Budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrik. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu larangan menikah dengan orang yang berbeda agama masuk dalam pembahasan bahwa mereka tidak sekufu, bahwa mereka tidak sebanding, tidak selevel. Nah, ini pengertian-pengertian daripada masalah sekufu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan masalah tadi khiyar? Khiyar itu Bapak-bapak, Ibu, adalah boleh memilih. Khiyar bukan hanya ada di dalam perkawinan, tapi juga ada di dalam persoalan jual beli. Ini contoh khiyar. Khiyar itu ada beberapa macam, Pak, Bu. Di antaranya adalah khiyar majelis ataupun khiyar syarat. Jadi kalau kita membeli sesuatu barang, boleh nggak ditukar? Nah, nuker itu namanya khiyar. Tetapi khiyar ada beberapa model. Yang pertama, khiyar majelis. Kita boleh menukar barang pada saat kita masih ada di toko tersebut, masih ada di majelis tersebut. Itu namanya khiyar majelis. Yang kedua namanya khiyar syarat. Kita boleh menukar barang yang kita beli atau yang kita jual ketika ada perjanjian. Contoh, kita beli baju buat anak kita beli celana buat anak kita ngomong sama si pemilik toko atau si engkoh yang sincinya, Cik, kalau celana ini kependekan nanti saya tukar ya, atau kalau baju ini kegedean saya tukar ya. Kata si incinya, kata si engkohnya, iya, datang aja bawa kardusnya lagi. Nah, itu namanya khiyar, namanya khiyar syarat. Di dalam fikih, di dalam Islam, khiyar itu diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan khiyar dalam konteks perkawinan? Ada hadis yang kita bisa baca di sini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, khuyyirat Barirah ala zawjiha hina ataqat. Muttafaqun alaih fi haditsin tawil. Wa li Muslimin anha radhiyallahu anha anna zawjaha kana 'abdan. Ada sebuah cerita di masa Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dikatakan seorang perempuan yang bernama Barirah, awalnya dia adalah perempuan budak, hamba sahaya, menikah dengan laki-laki yang juga budak. Selevel apa kagak nih? Selevel, sekufu nih. Laki-lakinya budak, perempuannya juga budak. Selevel. Lalu suatu ketika si perempuannya takut perempuannya ini dimerdekakan oleh majikannya. Ketika si Barirah ini sudah dimerdekakan oleh majikannya, berarti udah tidak selevel lagi. Si istrinya perempuan merdeka, suaminya
budak. Nah, ini kan tidak selevel, tidak sekufu. Lalu si Barirah khairah diberikan opsi untuk lanjut nikah dengan suaminya yang budak atau boleh mengajukan gugat cerai ataupun bubar perkawinannya. Nah, jadi ini adalah contoh nyata bahwasanya ketika ada perubahan status sosial, perempuan itu diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini laki-laki perlu waspada itu Bapak Ibu. Kalau punya istri karirnya lebih tinggi dari kita, nah dia bisa itu bisa lihat itu, hati-hati itu. Dalam Islam itu ada aturannya, namanya khiyar. Tapi ketika si istrinya merasa perbedaan level ini merugikan dia, kalau si perempuan mengatakan ya udahlah nggak apa-apa saya ridho, nggak apa-apa juga dilanjutin. Tapi kalau misalnya si perempuannya atau salah satu pihak yang tidak ridho, maka di dalam Islam ada opsi yang disebut dengan khiyar. Khiyar adalah boleh memilih untuk lanjut pernikahan atau bubar ketika sudah tidak memiliki keseimbangan, kesetaraan lagi. Nah, zaman sekarang banyak tuh perempuan ketika suaminya bangkrut, ya udah ada uang abang sayang, nggak ada uang abang layan gitu. Nah, ini kira-kira konteksnya ini sekufu. Kalau udah nggak sekufu lagi si perempuannya ngajuin bukan. Kalau dalam konteks apa istilahnya, masyarakat awam mengatakan wah ini perempuan matre banget nih. Dulu laki-lakinya masih jaya cinta, laki lagi jatuh udah kagak cinta lagi. Bisa jadi pandangannya nggak bagus, tetapi kalau kita lihat lebih mendalam lagi bahwasanya hal tersebut bisa kita kategorikan pada persoalan kafaah, agar kiranya apa, perempuan mendapatkan penghormatan yang selayaknya. Karena di dalam Islam itu dibenarkan. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, boro-boro, boro-boro. Ada namanya di dalam fikih ilah. Di dalam perkawinan namanya ilah. Ilah itu apa sih? Ngegantung posisi istri. Zaman dulu si laki-laki boleh mengatakan kepada istrinya begini, wahai istriku, aku tidak akan menyentuhmu selama 1 tahun. Itu di zaman jahiliyah boleh, tetapi di zaman Islam itu diatur. Laki-laki, kamu nggak boleh menggantung status istrimu lebih dari 4 bulan. Kalau 4 bulan kamu masih gantung status si perempuan tadi, si istri tadi, maka si istri boleh mengajukan gugat cerai. Itu namanya ilah. Karena perempuan juga punya hak untuk disayang, diperhatikan, segala macam. Kalau si laki-laki sudah bersumpah, kalau orang colek selama 6 bulan, itu nggak boleh. Nah, Islam mengatur hal itu, hal tersebut namanya ilah. Jadi bapak-bapak kalau disewa ini, ya, kalaupun marah jangan lebih dari 4 bulan, jangan 40 bulan-bulan. Kalaupun sewa ya, 1-2 hari. Ya. Repot. Nah, itu masalah sewa. Jadi itu masalah ilah. Nah, dan di ajaran Islam itu diatur bahwasanya perempuan juga punya hak. Nggak boleh digantung selama bertahun-tahun statusnya kan jelas. Makanya kan bapak-bapak dulu ketika kawin masih ingat apa kagak kawin? Udah lama banget ya kawinnya ya. Apa mau nyoba lagi kali ya? Jauh itu. Kan ada sigot talak tuh. Apa sigot talak? Kalau saya meninggalkan istri saya lebih dari 3 bulan, maka saya ridho. Kalau istri saya mengajukan gugat cerai dan seterusnya. Nah, itu mencegah jangan sampai terjadinya ilah. Bapak-bapak pergi kerja ke luar negeri, mana segala macam, 3 bulan, 4 bulan kagak ada ceritanya. Kagak ada kabar berita masih hidup, udah mati. Kaya, apa namanya susah, kagak ada kabarnya. Maka si istri di rumah kalau sudah lewat dari 4 bulan boleh menggugat
menggugat. Jatuh kan. Jangan sampai setahun suaminya pulang lagi, aku masih bini gua, kan gua belum cari. Nah, di situ sudah ada sikon yang dibaca oleh setiap suami ketika menikah. Itu untuk jangan sampai terjadi hilang, jangan sampai terjadi menggantung status dari si istri tadi. Nah, kita kembali lagi kepada persoalan kafaah dan khiyar. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama Islam itu sangat memperhatikan kedua belah pihak, baik memperhatikan kaum laki-laki juga memperhatikan kaum perempuan. Kalau misalnya laki-laki diperbolehkan menikah sampai 4 istri, oh ini Islam sangat patrilineal atau sangat patriarki, sangat mendukung laki-laki, perempuan diabaikan. Enggak, ada hal-hal lain yang juga perempuan dilindungi. Nah, contohnya tadi ini seperti masalah kafaah tadi. Artinya kita laki-laki jangan mentang-mentang laki-laki bisa bertindak semaunya aja. Ya, perempuan juga bisa melakukan khiyar untuk berpikir ulang apakah melanjutkan perkawinan atau membubarkan perkawinan tadi. Ada sebuah cerita dulu di film, saya nonton film waktu saya masih muda, mungkin Bapak Haji Sopir juga nonton kali di TV dulu, TV zaman masih 1 TVRI doang. Jadi ada sebuah film, ini konteksnya kafaah seimbang. Jadi ada sebuah film di mana ada pemeran laki-lakinya ini diceritakan buruk rupa, nggak cakep lah, jelek. Tapi dia punya hati yang baik, suka nolong dan segala macam. Lalu suatu ketika dia nolongin perempuan cakep yang buta. Lah ini kan perempuan buta nggak tahu kalau si laki-lakinya ini jelek atau buruk rupa, tapi baik, nolong dari kejahatan, dari apa segala macam, sampai si perempuan yang buta yang cakep ini jatuh cinta. Lalu mau dinikahi, udah dinasehatin sama keluarganya, ini laki-lakinya jelek, ya nggak apa-apa, saya buta ini nggak melihat. Ya. Lah satu ketika si perempuan yang ini butanya sembuh, bisa melihat, melek. Lah ketika dia melihat, dia lihat lakinya model kayak begini. Balik. Nah, dia merasa, waduh, kok laki-laki atau suami saya kayak begini, nggak sesuai dengan bayangan saya waktu saya muda segala macam. Nah, si perempuan ini karena merasa tidak sekufu lagi, tidak selevel lagi, bisa melakukan khiyar. Artinya apa? Dia bisa meminta ke pengadilan, dia minta kepada hakim untuk bubarkan perkawinan. Gara-gara apa tuh? Karena apa? Karena nggak sekufu, nggak sebanding. Ya, dan itu diperbolehkan. Jangan kita memvonis atau jangan kita melakukan perempuan. Aku biar sini dulu lagi masih buta, mau udah melek, udah lihat atau mau lah. Ini konteksnya tadi sekufu dari diatur dalam bisa diperbolehkan. Nah, jadi menjadi perhatian buat kita ya, terkait dengan masalah sekufu ini. Jadi sekufu ini ya memang ada aturannya dan boleh kita amalkan. Misalnya Bapak nih, Pak RT, RW harus kawin anak saya sekali pada calon biasanya jabatan RT juga bisa. Kalau mau RT ke level gua, nah, bisa aja. Kalau lebih tinggi, nah boleh. Tapi kalau lebih rendah, nggak level. Nah ini sebetulnya boleh. Untuk apa? Untuk melindungi perempuan, untuk melindungi anak perempuan kita, ataupun dari hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan. Ini kita nggak ngomongin apakah dia akan bahagia
dengan orang kaya ya bahagia aja. Contohnya tuh Cinderella bahagia aja tuh. Cinderella kan cerita perempuan biasa kawin sama pangeran bahagia aja. Jadi kalau perempuannya di bawah atau posisi statusnya di bawah laki-lakinya posisinya lebih tinggi, itu mah wajar aja, nggak masalah. Kenapa? Karena laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga, yang menjadi pimpinan. Yang repot kalau laki-lakinya di bawah statusnya, istrinya statusnya lebih tinggi. Mau kagak mau kan si istri harus patuh sama suami, tapi di sisi lain suaminya udah selevel. Gimana? Ini kan kontradiksi. Ini kan suara istri-istri bapak-bapak ini kan hormat sama bapak karena bapak lebih hebat. Coba kalau bapak di bawah istri, siapa itu bang? Tengok juga bang. Sering dikasih makan ya. Nah itu kenapa perempuan diperhatikan? Jangan sampai tadi dia punya suami yang nggak selevel, nggak sebanding, nanti dia agak susah untuk hormat kepada suaminya, untuk menghargai suaminya, padahal suami itu adalah kepala keluarga dan wajib dihormati. Kan perempuan kalau udah kawin hormatnya kepada suami, orang tuanya boleh di nomor 2 kan ya. Nah itu kaitannya persoalan kenapa sekufu ini dianggap melindungi perempuan. Nah banyak contoh-contoh yang lain lagi di sini berkaitan dengan masalah sekufu dan juga masalah khiyar. Utamanya kalau khiyar itu ketika misalnya perempuan dengan laki-laki awalnya menikah satu keyakinan, kalau di tengah jalan laki-lakinya beda agama, ya maka di situ udah jelas perkawinannya rusak, perkawinannya bubar. Kenapa bubar? Karena tidak lagi selevel, beda keyakinan, beda agama. Nah itu pembahasan kita masalah sekufu dan juga khiyar. Nah kemudian contoh daripada melindungi perempuan lagi di dalam Islam, yaitu dikatakan di sini wa anil Hakim bin Fairuz Ad-Dailami an-Nabi sallallahu alaihi qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtani. Dari Fairuz Ad-Dailami, dari bapaknya dia berkata, wahai Rasulullah, saya ini baru masuk Islam, wa tahti ukhtani, dan saya memiliki istri yang bersaudari. Jadi istrinya si Doham bin Fairuz ini perempuan yang adik kakak, kawinin dua-duanya. Dan mengawini adik kakak perempuan di zaman jahiliyah itu ya boleh dan diatur. Ketika Islam hadir, persoalan itu diatur dan tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW qalik ayyat tahu masyita, ceraikan satu, yang mana kek. Jadi jangan dua perempuan kakak beradik dikawinin dalam waktu yang bersamaan. Gimana kalau istilahnya orang Indonesia atau orang kita turun ranjang? Boleh, kalau turun ranjang kan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Kakaknya dinikahin, tinggal. Nah, adiknya nggak tega dengan keponakannya. Nah, akhirnya dikawinin tuh adiknya. Nah, itu boleh kita sebut turun ranjang ataupun mungkin naik ranjang. Awalnya kawin sama adiknya, lalu lanjut kawin sama empoknya. Itu boleh dengan syarat berbeda waktunya. Kalau dalam waktu bersamaan itu nggak boleh. Yang mana dulunya tidak zaman jahiliyah itu nggak diatur, boleh-boleh aja, akhirnya banyak persoalan-persoalan. Nah, inilah contoh yang lain dalam memberikan perlindungan kepada para
Kemudian juga Wan Salim an Abihi anna Ghailan bin Salamata aslama walau asyru niswatin. Ada kasus lagi namanya Ghailan bin Salamah, dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam dia punya 10 bini, dia punya 10 istri. Lalu Pak Aslamna ma'hu, istri-istri itu diajak juga masuk Islam 10-10-nya. Lalu kata Nabi, Pak Amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatakhayyar minhunna arba'an. Dari 10 istri tadi yang udah masuk Islam semua suruh lepas, sisain 4. Yang mana kek? Ayam. Nah, kalau boleh. Kayak kuat aja. Saya. Nah itulah terkait dengan Islam melindungi perempuan. Jadi pembahasan utama kita adalah tentang sepupu. Bahwasanya itu ada pengaturannya. Yang paling utama adalah sepupu di bidang agama. Itu nggak boleh ditoleransi. Tetapi yang lain-lain seperti keturunan, kekayaan, status sosial itu bisa dimusyawarahkan sepanjang ada keriduan dari kedua belah pihak. Jadi kesempatan bapak-bapak atau anak-anak muda yang ada di sini untuk menikahi misalnya putri presiden, bisa kalau nggak sepupu ya apa-apa, sepupunya agama. Ya, kalau agama masih sama-sama Islam, Pak. Jadi itu bapak-bapak ibu sekalian yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanya kaitan sama persoalan ini sebelum ditutup? Saya tanya. Dia nanya nih panitia launya apa ini? Soto Ramadan. Udah nyamping dulu matanya dah. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab.